Halo teman mamam, apa kabar? Pasti pernah dengarkan kasus merek geprek bensu. Nah, ini bisa jadi pelajaran berharga bagi semua pelaku usaha. Kasus merek geprek bensu memang sudah lama terjadi. Ruben Onsu dan pemilik usaha kuliner ayam geprek bensu berebut hak paten merek dagang. Nah, seperti apa perseteruan keduanya? Pada awalnya, gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu ternyata justru ditolak MA karena terbukti bahwa logo yang dimiliki oleh Ruben Onsu sangat mirip dengan logo PT Ayam Geprek Beni Sujono yang telah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang dengan nama Ayam Geprek Bensu. Sedap benar. Hal ini tertuang dalam putusan nomor 57 /PDT sus HKI _merek_2019 PN Niaga Jakarta. Kasus ini sempat membuat publik terheran-heran karena nama besar Ruben Onsu. Selama ini, mayoritas publik mengira bahwa merek tersebut merupakan merek asli dari jaringan waralaba kuliner milik suami Sarwenda ini. Hal ini dikarenakan publik mengenal restoran geprek bensu saat diperkenalkan oleh Ruben Onsu sendiri. Tidak banyak yang mengerti bahwa sebelumnya ada merek ayam geprek bensu yang telah lama berdiri. Persepsi publik tentang restoran ayam geprek bensu adalah usaha yang dimiliki oleh Ruben Onsu sendiri. Ada dua hal yang mendasari persepsi ini. Hal pertama adalah nama bensu yang identik dengan panggilan akrab Ruben. Hal kedua adalah kehadiran Ruben yang menjadi duta iklan dari produk ini. Publik pun terkejut saat beberapa program infotainment dari stasiun televisi nasional gencar menayangkan perseteruan antara Ruben Onsu dan pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono pada tahun 2018 lalu. Kronologis kasus merek geprek bensu. PT Ayam Geprek Beni Sujono merupakan merek dagang dari Beni Sujono. Yansen Kurniawan dan Stefani Livinus membuka usaha ayam geprek yang diberi nama Ayam Geprek Bensu. Tentu kita sudah paham bahwa bensu di sini adalah singkatan dari Beni Sujono. Ketertarikan antara produk ini dengan Ruben Onsu adalah saat pemilik sah dari PT Ayam Geprek Beni Sujono tersebut menggandeng Jordi Onsu sebagai manajer operasional saat Ayam Geprek Bensu memulai kegiatan operasional pada April 2017. Jordi memberikan usulan kepada pemilik untuk menunjuk Ruben Onsu kakaknya untuk menjadi brand ambassador. Pemilik menyetujui usulan ini. Ruben memang mengalami masa kejayaan di tahun tersebut. Terlebih nama bensu yang disandangnya pun dianggap dapat mendongkrak popularitas restoran ayam geprek tersebut. Popularitas Ruben memang terbukti mendongkrak popularitas restoran dengan menu ayam yang terkenal dengan sajian sambalnya ini. Publik pun dapat dipastikan menganggap bahwa produk ini merupakan produk asli dari Ruben. Setelah beberapa bulan, tepatnya bulan Agustus 2017, Ruben mengajak salah satu karyawan dari PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk menjadi karyawannya. Ruben berencana mendirikan bisnis serupa dengan nama Geprek Bensu, di mana si karyawan tentu sudah mengetahui resep dari ayam goreng tersebut. Ruben juga melarang pemilik sah PT Ayam Geprek Beni Sujono untuk memakai nama bensu pada usaha mereka. Gugatan melayang. 25 September 2018, Ruben Onsu melayangkan gugatan pada PT Ayam Geprek Beni Sujono. Gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat atas nama Jesse Handalim. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan tersebut dengan nomor perkara 48/PDT sus HKI _2018 PN Niaga Jakarta Pusat. Penolakan ini dikeluarkan pada 7 Februari 2019. Ruben Onsu masih belum menyerah dengan penolakan gugatan tersebut. Ia pun mengajukan gugatan untuk kedua kalinya pada 23 Agustus 2019. Ia mengajukan gugatan dengan nomor perkara 57/PDT sus HKI _2019 PN Niaga Jakarta Pusat. Gugatan ditolak, Ruben harus rela merek dihilangkan.
Ruben Onsu menunggu keputusan dari PN Niaga Jakarta Pusat cukup lama hingga akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan keputusan untuk menolak seluruh gugatan yang dilayangkan Ruben Onsu. Keputusan ini dikeluarkan tepat 13 Januari 2020. Sebaliknya, gugatan rekonsepsi PT Ayam Geprek Beni Sujono dikabulkan. Putusan MA baru dikeluarkan melalui halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 10 Juni 2020 silam. Pihak Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat juga menyatakan bahwa penggugat rekonsepsi merupakan pemilik pertama sah sebagai pemilik PT Ayam Geprek Beni Sujono dengan merek Ayam Geprek Bensu Sedep Bener. Pemilik sah juga telah mendaftarkan lukisan dan logo dengan nomor pendaftaran IDM 00043531 kelas 43 dengan tanggal pendaftaran 24 Mei 2019. Belum cukup dengan penolakan gugatan, MA juga memutuskan pihak Ruben untuk membatalkan pendaftaran merek dagang Geprek Bensu. MA meminta secara langsung pada pihak Direktorat Merek dan Indikasi Geografi dan Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan Intelektual yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk mencoret pendaftaran merek Geprek Bensu dari Indonesia Daftar Merek. Sebaliknya, pihak Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas rekonsepsi PT Ayam Geprek merek Beni Sujono menjadi pemilik pemakai pertama sah bagi bisnis bernama Ayam Geprek Bensu. Gugatan dari Ruben akan perkara merek dagang kepada hak kekayaan intelektual ditolak pihak MA. Bahkan Hakim MA menyatakan bahwa permohonan semua 6 merek dagang yang dimiliki Ruben yaitu Geprek Bensu dibatalkan. Dasar dari penolakan permohonan ini adalah karena nama tersebut memiliki kemiripan dengan merek dagang dari nama Badan Hukum Penggugat Rekonsepsi. Kasus berlanjut dengan tuntutan susulan Beni Sujono. Pihak Beni Sujono mengajukan tuntutan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada 17 Oktober 2020. Gugatan ini berdasarkan tindakan Dirjen KI yang menerbitkan surat penghapusan merek PT Ayam Geprek Beni Sujono dan Yangcer. Padahal Dirjen KI seharusnya hanya membatalkan merek Ayam Geprek yang didaftarkan atas nama Ruben Onsu saja, sesuai dengan keputusan MA yang telah memenangkan gugatan pihak Beni Sujono. Keputusan penghapusan merek terdaftar milik Yangsen ditetapkan 6 Oktober 2020 melalui SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor HKI strip KI 0607 strip 10 juga nomor HKI strip KI 0607 strip 11. Kuasa hukum dari Yangsen, Edi Kusuma, menyatakan kliennya menggugat Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang dianggap tidak profesional serta semena-mena dalam menghapus merek-merek terdaftar yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Edi menyatakan bahwa merek-merek terdaftar kliennya telah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap. Edi menyatakan bahwa hal ini tidak akan berhenti hingga di sini. Ia menyatakan bahwa kasus ini akan ia ajukan ke Ombudsman Republik Indonesia, juga Ketua DPR dan Komisi 3 DPR RI, Menko Polhukam, dan juga Presiden Jokowi. Kasus merek Geprek Bensu mungkin tidak akan merugikan Ruben Onsu secara finansial. Namun, hal ini menjadi pelajaran bagi banyak pelaku usaha untuk lebih berhati-hati saat memberikan merek dagang, sehingga tidak tersandung kasus hukum di kemudian hari. Pemilik usaha berskala kecil pun harus segera mendaftarkan logo atau merek usaha mereka sesegera mungkin ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika pemilik usaha telah memiliki merek terdaftar, maka pemilik merek memiliki hak melarang pihak lain menggunakan merek sama dengan merek terdaftar miliknya, dengan kelas dan jenis barang yang sama. Oke teman mamam, cukup jelas ya penjelasan kasus di atas. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus memberikan info menarik dunia kuliner lainnya dengan tekan tombol like, share, dan subscribe. See you!